sulitnya hanya ketika kita boleh lihat buku, ya, kita nggak boleh lihat buku. Rumus-rumusnya tuh harus kalian hafalkan. Nah, karena ini berhubung ujiannya online dan open book, saya rasa Anda nggak akan menemui banyak kesulitan di chapter ini. Padahal chapter ini kalau kelas offline itu sangat susah, gitu ya. Jadi bersyukur ada hikmahnya juga, ya, gitu. Karena ini online, ujiannya online, kalian boleh buka buku. Nanti online-nya ke DJP ya? Enggak ya? Gimana sih kabarnya terakhir? Ke DJP ya ujiannya ya? Atau kemana gitu? Kabar terakhir katanya nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Nggak jadi ya? Masih di rumah ya? Oke, berarti enak dong. Bisa nyontek ya, bisa open book gitu ya. Jadi gini, standard costing. Kita kembali ke ini, ya, tabel ini. Ini belum kan? Belum kan? Atau pertemuan terakhir sudah? Sudah membahas standard costing? Belum kan? Halo? Belum kan? Belum, Pak. Ya. Ya. Nah, kalau Anda lihat tabel ini ya, tabel ini tabel apa ini? Tabel apa? Tabel apa namanya kemarin? Yang kita pelajari ketika kita mau mempelajari mengenai job order. Tabel apa ini? Ini tabel apa? Namanya tabel apa? Tabel apa? Ayo, tabel apa ini? Bukan. Tabel apa ini? Apa namanya? Tabel apa? Masa lupa? Kita mempelajari ini sebelum kita masuk ke job order. Apa? Nah, salah. Bukan. Tabel apa ini? Costing method. Nah, gitu ya. Costing method. Nah, selama ini kita belajar di kuadran 8 kan? DM dan DL menggunakan aktual, sedangkan FOH menggunakan biaya standar. Kita berada di kuadran 8. Nah, mulai chapter ini kita akan berada di kuadran 9. Nah, kita akan belajar standard costing. Ya, standard costing. Di mana semua biaya DM, DL, dan FOH menggunakan standar. Ya, menggunakan biaya standar. Inilah nomor 9 ini ada costing method yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menentukan cost dari produknya. Jadi produknya belum jadi, dia sudah tahu berapa cost-nya. Ya. Jadi produk itu belum jadi, tapi dia sudah tahu berapa cost-nya. Cost-nya itu berapa. Jadi di sini akan lebih mudah menentukan harga dan menentukan harga tawar barang kepada konsumen. Nah, gitu ya. Jadi nomor 8 ini kemarin kenapa kita belajar nomor 8? Belajar sedikit dulu ya. Tidak semuanya. Baru sekarang kita belajar di kuadran 9. Standard costing, standard full assumption costing. Berarti semua biaya adalah biaya standar. Nah, otomatis karena GAAP atau Financial Accounting mensyaratkan berada di kuadran 7, nanti akan banyak penyesuaian ke sini. Ya. Kalau di sini kita hanya mengenal under atau over applied, di sini nanti akan ada banyak varian. Ya. Selisih antara harga standar dengan harga aktual, itulah varian. Nah, gitu ya. Jadi mulai sekarang kita akan belajar di kuadran 9. Standard full assumption costing. Ya. Jadi semuanya
menggunakan biaya standar. Sudah diketahui. Ini gunanya untuk menentukan harga cost dari produk yang kita produksi, ya, gitu. Pasti nanti akan ada perbedaan-perbedaan dengan aktualnya, karena kita bukan dukun, ya. Kita nggak bisa memprediksi dengan tepat biaya-biaya yang terjadi. Ya, makanya nanti akan ada namanya varian, ya, varian. Ya, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ya, sekarang kita berada di kuadran 9. Nah, di kuadran 9. Oke. Jadi untuk ke kuadran 7, nanti jalannya lebih banyak dibandingkan di kuadran 8. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. FOH yang digunakan di kuadran 9 ini masih FOHA, FOHC? Nah, ya betul. Nanti FOHA sebagai standar, FOHC-nya sebagai aktual, gitu. Masih sama, A dan C. Dua-duanya kita gunakan, ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nah, sekarang kita ke materi, ya. Materinya akan cepat karena Anda nggak perlu menghafal. Tadi saya katakan ya, untuk menghitung varian, Anda sebenarnya harus hafal rumusnya, ya. Gitu. Standard costing. Apa itu standard costing? Standard costing adalah standar biaya untuk membuat satu unit produk pada periode tertentu yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kita menetapkannya itu tidak sama sepanjang tahun. Kita bisa mengupdate-nya, ya. Ya. Meliputi standar fisik dan standar harga. Yang dimaksud standar fisik adalah, ya, jumlah input standar untuk memproduksi satu unit output, ya. Satu unit output itu butuh input berapa? Itu yang dikatakan standar fisik, ya. Dan standar harga. Sudah ditentukan juga harga per meternya berapa, ya, gitu. Misalnya nih, kita mau bikin meja. Kita hitung-hitung, ternyata satu meja butuh 3 meter kayu. Nah, itu namanya standar costing. Ya, standar costing, standar fisiknya. Fisiknya satu unit output, satu buah meja butuh 3 meter kayu. Ya. Dan standar harga, 1 meter kayu itu berapa rupiah? Misalnya nih, 1 meter kayu 500.000. Nah, berarti cost untuk membuat mejanya, DM-nya saja, baru 3 dikalikan 500, 1.500.000. Belum DL-nya, belum FOH-nya, ya. Jadi standard costing ini meliputi semua. Jadi nanti kita akan menemukan berapa aktualnya, berapa standarnya, ya, gitu. Oke. Nah, guna standard costing adalah yang pertama untuk menetapkan anggaran atau budget, ya. Karena budget ini belum tahu realisasinya berapa, maka kita menggunakan standard costing, ya, gitu. Yang kedua, mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi. Nah, pada akhirnya standar ini akan dibandingkan dengan yang aktual. Nah, kita tahu tuh apakah pekerjaan kita efisien atau tidak, ya, gitu. Ketiga,
memudahkan prosedur penetapan biaya dan pembuatan laporan biaya. Ya. Mempermudah prosedur penetapan biaya dan pembuatan laporan biaya. Nah ya, biaya-biaya. Mejanya belum jadi, kita sudah tahu harganya berapa. Nah, gitu ya, tanpa menunggu yang aktualnya selesai. Ya. Menetapkan cost material, WIP, dan finish good. Jadi gini nih, begitu kalau kita memakai standar costing, begitu barang-barangnya masuk ke sistem akuntansi kita catat dengan standar costing. Nah, nanti ini berhubungan dengan apa? Dengan jurnal yang kita buat. Dengan jurnal yang kita buat. Ya. Ini jurnal yang kita buat. Nah, ya. Nah, terus menetapkan harga penawaran dan harga jual dari produk kita. Kosnya sudah tahu, kemudian kita bawa ke akuntansi keuangan, ditambah beban-beban, ditambah apa, ditambah markup, ya kita ketemu harga penawaran dan harga jual dari produk yang kita hasilkan. Oke. Jadi kebanyakan perusahaan memang menggunakan standar costing. Jarang pakai actual costing, ya. Jadi dia bisa tahu dulu barangnya belum jadi, barang yang diproduksi belum jadi, dia sudah tahu berapa harganya. Nah, itulah yang namanya standar costing. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, belum ya? Ya, nanti kita akan ke contoh soal langsung, ya, ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal untuk bahan baku dan tenaga kerja. Dua dulu ya, karena dua ini adalah direct costing. Yang susah adalah FOH, ya. Lihat dulu. Equivalent unit untuk DM dan conversion cost. Kalau kita bicara equivalent unit berarti untuk job, proses, atau joint cost. Kalau kita bicara equivalent unit berarti untuk job, untuk proses costing, atau untuk joint cost. Atau untuk joint cost. Untuk apa? Untuk apa? Halo. Untuk apa? Joint, proses, joint, atau job order. Ayo. Untuk menghitung apa ini? Proses costing, job order, atau joint cost? Untuk apa? Untuk apa? Kalau kita dengar equivalent unit. Proses, Pak. Ya, betul. Proses costing. Ya, proses costing. Jadi proses costingnya untuk DM itu outputnya adalah 4668. Sedangkan CC, ya, conversion cost, DL dan FOH-nya 4512. Nah, ini adalah outputnya, ya, standar outputnya. Kita akan hitung, kita aktualnya itu berapa, ya. Pertama, untuk bahan baku, ya, ada pembelian bahan baku sebanyak 10.000 unit. Kalau beli bahan baku nggak ada aktual, nggak ada standar, ya, nggak ada aktual, nggak ada standar, ya, semuanya aktual. Ya, ini. Yang kedua,
penggunaan bahan baku aktual adalah 9.500. Nah, penggunaan bahan baku standar ini harus kita hitung, ya. Standar harus kita hitung, ya. 1 unit output butuh 2 unit input, ya. Berarti karena outputnya 4668, ya, inputnya berarti butuh 9336. 4668 dikalikan 2. Nah, ya. Jadi 1 unit output butuh 2 unit input. Nah, gitu ya. Jadi berapa standarnya? 4668 dikalikan 2, 9336. Paham? Nah, paham nggak? Ya. Penggunaan bahan baku aktualnya 9.500, standarnya 9336. Kalau kita lihat sekilas, bagus nggak ini? Bagus nggak? Bagus nggak? Efisien nggak? Efisien nggak? Efisien, Pak. Efisien? Yang benar. Orang dia standarnya hanya 9336, dia pakainya sampai 9.500. Dari penggunaannya nggak efisien. Ya, nggak efisien, ya, nggak efisien di penggunaan bahan baku. Karena standarnya kita patok hanya 9336, ya, tapi dia memakainya sampai 9.500. Nah, kita sudah tahu ketemu satu nih, standar apa ini? Standar fisik, standar fisik. Ya. Tuh. Yang kedua adalah standar harga. Lihat nih, harga beli aktualnya 7,44. Harga beli standarnya 7,5. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Ya, bagus ya. Karena aktualnya lebih kecil daripada standarnya. Kalau aktualnya lebih kecil daripada standarnya, itu bagus. Ya, itu bagus. Ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu mengenai ini ya. Jadi ini ngitungnya adalah 1 unit output butuh 2 unit input. Jadi inputnya berapa standarnya? 4668 dikalikan 2, 9336. Nah, itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Pak, bahan baku silakan. itu yang aktual itu diketahui di soal ya Pak? Iya betul, diketahui di soal. Ya. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu karakteristik penggunaan bahan bakunya itu kalau misal yang aktualnya jauh di bawah itu juga tidak efisien kan Pak? Ya, jadi gini, karena kita bukan dukun ya, kita nggak bisa memprediksi secara tepat. Makanya ada ini, ada varian-varian ini, ya. Makanya nanti perusahaan-perusahaan akan menetapkan apa namanya toleransi, batas toleransi, ya. Toleransi di atas, toleransi di bawah, ya gitu. Dua-duanya nggak efisien, ya. Kalau terlalu bawah juga pertanyaan kan, kenapa ini kok penggunaan unitnya terlalu kecil gitu kan? Apakah salah dalam menetapkan standarnya? Nah, itu makanya salah satu ini adalah mengendalikan cost dan mengukur efisiensi, ya. Ya, guna standar costing adalah ini, ya. Jadi memang sih kalau terlalu jauh juga nggak bagus, ya. Terlalu di atas juga nggak bagus, kedua-duanya nggak bagus, ya. Tapi tetap kita nggak bisa memprediksi ini tepat. Oh, nanti misalnya nih, ini kan standarnya 9336. Penggunaan bahan baku aktualnya berapa? Oh, tepat kok 9336. Kan nggak mungkin juga, ya. Kita bukan dukun, ya, gitu. Dua-duanya nggak efisien, di bawah atau di atas. Tapi nanti akan ada batas-batasnya yang ditetapkan oleh perusahaan, ya. Akuntansi itu harus materialitas itu penting, ya. Materialitas itu penting. Nah,
Ya, oke. Ada lagi? Jelas nggak? Jelas? Ya. Bukan berarti kalau di bawah bagus, enggak juga. Berarti ada kesalahan dalam menetapkan standarnya, gitu. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Sekarang yang tenaga kerja langsung, ya. DL hours aktual adalah 1632 jam. Sedangkan standarnya, standarnya saya terangkan dulu ya. 1 unit output dikerjakan sepertiga jam tenaga kerja langsung. Berarti kalau ini 4512 di 1504 ya. Jangan DM lagi ya. Conversion cost. Ya. Jadi kita kalikan 4512 dikalikan sepertiga. Karena 1 unit output hanya butuh pengerjaan sepertiga jam tenaga kerja langsung. Nah, aktualnya ketemu 1632, standarnya hanya 1504. Bagus nggak ini? Bagus nggak? Ya, tidak. Ya, kalau tinggi. Ya, standar upahnya, standarnya adalah 12 per jam, aktualnya adalah 12,5. Ya. Jadi ini serikat pekerjanya demo, sehingga upahnya naik. Nah, ya. Kita sudah ketemu standar fisik maupun standar harga. Dua-duanya. Baik untuk bahan baku dan material. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ya. Betul. Ya. 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 Ya, betul. Yang tidak diketahui adalah jumlahnya ini. Jumlah 9336. Kita harus menghitung. Ya. Nah, tadi kan udah ada 1 unit output butuh 2 DM, gitu ya. Kita tinggal hitung DM-nya, outputnya berapa? 4688 dikalikan dengan 2. Ya. Dan 9336 dan 1504 Anda harus hitung sendiri. Ya, kalau di soal tidak disebutkan. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Saya masih bingung itu untuk bahan baku. Harga beli aktual lebih rendah dari harga beli standar. Tapi kalau misalnya kalau begini bukannya yang bahan baku aktual itu akan mendapat lebih banyak ini, Pak? Kan harganya lebih rendah, berarti unitnya harus lebih banyak dong, Pak? Enggak, ini kan harga beli per unit. Jadi gini, kita kan beli tuh ke toko 10.000 unit. Sudah ditetap harga standarnya 7,5. Ternyata tokonya cuma menjual 7,44. Untung nggak kita? Untung kan? Nah, gitu. Jadi bukan masalah unitnya banyak atau enggak, karena unit ini sudah ditetapkan dulu. Ya, ditetapkan. 1 unitnya kalau beli aktualnya 7,44, standarnya 7,5 gitu. Jadi kalau pakai standar kita belinya berapa? 75.000. Kalau aktual kita bayarnya cuma 74,400. Untung nggak? Nah, itu. Itulah namanya varian. Nanti kita akan belajar, ya. Ada beberapa macam varian. Nah, gitu ya. Oh, siapa? Ada beberapa macam varian. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, dari ini
ini, dari tabel-tabel ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa, nah ini ya, DM, aktual standar, gitu ya. Fisik berapa? Aktualnya adalah 9.500, standarnya hanya 9.336. Harga aktualnya berapa? 7,44, harga standarnya adalah 7,5. Direct labor, fisik aktualnya 1632, standarnya 1504. Harganya aktualnya 12,5 dan standarnya adalah 12. Ya, ini dari tabel ini, dari ini. Jadi dari informasi di sini Anda harus bisa membuat tabelnya kayak gini. Ya. Tabelnya seperti ini. Ya. Semuanya ada, kedelapan-delapannya ada, harus ada. Kalau nggak ada, nggak bisa dibuat, nggak bisa dihitung. Ya, harus ada. Ya, oke. Harus ada. Ya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Dari soal kita harus bisa mengubah menjadi ini, ya, tabel ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita akan hitung varian, ya, varian bahan baku, varian tenaga kerja. Lihat nih ya, karena lagi-lagi karena ini open book, maka Anda perlu menghafalkan. Cukup lihat saja, ya. Setelah Anda dapat tabel ini, Anda akan hitung variannya. Nah, material, ya. Jadi karena dia berada di kuadran 9, harus berada di kuadran 7, kita perlu melakukan adjustment, ya. Ya, adjustment ini hanya akan muncul di akuntansi biaya atau akuntansi manajemen, nggak akan muncul di laporan keuangan, ya. Gitu. Pertama, material price purchase varian, ya. Kalau dari namanya pasti varian harga beli, ya. Jumlah bahan baku yang dibeli dikalikan dengan harga aktual dikurangi harga beli standar. Ya. Ini harus seragam. Kalau aktual dulu semua, belakangnya baru standar, ya. Tuh. Karena ada aturannya nih, bila dia positif maka unfavorable, tidak disukai. Nah, gitu ya. Balikannya, bila dia negatif maka favorable. Tapi syaratnya harus seperti ini. Jumlah bahan baku yang dibeli kalikan harga beli aktual dikurangi harga beli standar. Gitu ya. Jadi kalau ini berapa? 10.000 dikalikan dengan 7,44 dikali 7 dikurangi 7,5. Kemudian material usage varian. Usage berarti penggunaan material, ya. Harga beli standar dikalikan dengan penggunaan material aktual dikurangi penggunaan material standar, ya. Aturannya sama, karena aktual dulu disebut, maka bila dia positif unfavorable, bila dia negatif makanya favorable, ya. Ketiga,
Material price usage varian. Ini sama dengan yang pertama, cuma yang pertama adalah harga beli, jumlah bahan baku yang dibeli, ini bahan baku yang digunakan. Penggunaan material aktual dikalikan dengan selisih antara harga beli aktual dikurangi harga beli standar. Ya. Oke. Kalau ini ya, contohnya ini. Tadi material price purchase varian 10.000 dikalikan dengan 7,44 dikurangi 7,5. Ya. Material usage varian. Ya, material usage berarti 7,5 dikalikan dengan 9.500 dikurangi 9.336. Material price usage varian. Nah, price usage berarti ya ini 9.500 dikalikan dengan 7,44 dikurangi 7,5. Ya. Ada semua. Price purchase varian, usage varian, dan material price usage varian. Ya. Yang pertama negatif berarti dia favorable, yang kedua positif berarti dia unfavorable, yang ketiga negatif berarti dia favorable. Ya. Jadi kalau offline, kalau tatap muka, Anda harus menghafalkan ini, ya. Ini harus dihafalkan. Biasanya kebalik-balik antara standar dan aktual. Akibatnya apa? Akibatnya kesalahan menentukan favorable maupun unfavorable. Ya, karena ini ujiannya online, Anda boleh buka buku, maka tidak perlu khawatir. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita menggunakan standar costing. Ya. Standar costing enaknya apa? Enaknya kita barangnya belum jadi, kita sudah bisa menetapkan harganya, cost-nya berapa. Tapi susahnya adalah kita harus membuat penyesuaian ini, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jangan kendor ya, karena PJJ ini akan diperpanjang sampai semester ganjil tahun akademik berikutnya, gitu ya. Jadi masih tetap PJJ. Dan masih tetap PJJ, ya. Karena kita nggak berani mendatangkan Anda sebanyak itu ke kampus. Belum berani, ya, belum berani mendatangkan mahasiswa ke kampus. Gitu. Jadi maaf ya, semester ganjil 2020-2021 masih PJJ. Makanya jangan kendor, ya, jangan bosen. Saya juga bosen. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Nah, saya ini dulu ya. Saya apa namanya? Nah, ya, masih panjang ternyata jalan kita untuk ketemu di kampus ya. Gitu. Nah, ini jurnalnya ya. Saya katakan lagi, ini jurnalnya. Sudah muncul di slide Anda? Sudah muncul slide-nya? Sudah? Belum? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Nah, pertama, jurnalnya adalah ketika kita membeli material. Ya. Beli material, jurnalnya apa? Jurnalnya apa? Material. Beli material, jurnalnya apa? Jurnalnya apa? Membeli Material pada cash. raw material pada cash atau account payable. Gitu kan? Nah, ini yang ditanyakan ya.
ya, yang ditanyakan teman Anda tadi, ya. Raw material pada cash atau account payable, katakanlah pada cash, gitu ya. Nah, karena di sini raw materialnya sudah masuk ke pencatatan perusahaan, makanya raw materialnya harus pakai harga standar. Ya, harus pakai harga standar. Oke, berarti 7,5 kalikan 10.000. Ya. Karena raw material sudah mulai masuk ke sistem kita, sistem akuntansi perusahaan, maka dia harus pakai harga standar. Makanya 7,5 dikalikan 10.000. Ya, oke. Account payable-nya berapa, Pak? Atau cash-nya kita bayar ke supplier berapa? Nah, ingat ya, kita bayar ke supplier pakai aktual dikalikan jumlah yang dibeli. Ya, 7,44 kalikan 10.000. Ya, gitu. Jadi gini, supplier nggak mau tahu kita pakai standar costing atau enggak. Pokoknya harga barang yang dia jual adalah 7,44. Saya menagihnya berapa? 7,44 dikalikan dengan 10. Gitu ya. Gitu. Jadi raw materialnya 7,5 dikalikan 10.000, account payable-nya 7,44 dikalikan 10.000. Loh Pak, nggak balance dong? Iya, nggak balance. Nah, masukkan kiannya. Nah, gitu ya. Material 75.000, account payable 74.400 pada material purchase price varian atau material price purchase varian. Ini saya sering kebalik-balik nih, nggak apa-apa ya. 600. Ya, favorable. Jadi gini, aturannya, kalau favorable, dia akan ada di sisi kredit. Bila unfavorable, dia akan ada di sisi debit. Nah. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Itu 10.000-nya dari soal apa gimana, Pak? Iya, kan tadi soal. Soalnya kan membeli bahan baku sebanyak 10.000. Nah, dari soal, harus diketahui di soal. Oh ya baik. Lalu yang material purchase-nya itu kategorinya berarti ini Pak, untung ya Pak itu? Nah, ini bukan untung, bukan rugi. Kita catat dulu sebagai varian. Ya, makanya tadi kan kelihatannya untung ya. Kita catat dulu sebagai varian. Ya, ini. Makanya material price purchase varian dikredit karena dia favorable. Nah. Ya. Baik, ini Pak, nanti muncul di mana? Muncul di laporan keuangan. Ya. Sebagai apa? Sebagai COGS. Jadi ini, jurnal ini, varian-varian ini, sebelum muncul ke laporan keuangan, kita sudah eliminasi dulu. Ya, jangan sampai orang lain tahu. Nanti kalau tahu, suppliernya minta harganya 7,5. Nah, bukan 7,44 lagi. Ya. Oke. Ada lagi? Nggak mau ditanyakan? Tadi jelas nggak? Jelas nggak? Bukan untung ya, kita catat dulu. Ya, kita catat dulu sebagai varian. Baik, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Ya, yang kedua, setelah dibeli kita gunakan, materialnya kita gunakan. Jurnalnya apa kemarin? Penggunaan material, jurnalnya apa? Jurnalnya apa? Penggunaan material. WIP pada raw material. Ya, WIP pada raw material, gitu kan? WIP pada raw material. Ya. Ingat ya, ini juga merupakan hal yang harus diketahui ketika kita membuat standar costing. WIP jumlahnya adalah standar dikalikan standar.
Ya, standar dikalikan standar, baik standar fisik maupun standar harga. Jadi WP-nya berapa tadi? WP-nya adalah 966. Berapa tadi ya? Ya, jumlah standar dikalikan harga standar. Ya, gitu. Ya. Sedangkan material yang keluar di gudang adalah aktual dikalikan harga beli standar. Ya. Jadi gini. WP adalah 720. Dari mana ini? Standar harga dikalikan standar kuantitas. Ya, standar harga atau standar harga dikalikan standar fisik. Ya. Sedangkan material yang keluar di gudang adalah aktual fisik dikalikan standar harga. Karena di sini dia mencatatnya pakai harga standar, ya. Nah, itu. Kan selisih nih. Ini sudah ketemu unfavorable 1 2 30. Karena unfavorable maka dia tempatnya di debit. Nah, itu. Ya. Oke. Ya. Jurnal standarnya adalah WIP pada material atau WIP pada raw material. Ya, WIP adalah standar dikalikan standar harga dikalikan standar fisik. Ya, tuh. Tadi 9336 dikalikan 7,5. Ya. 7,5. Sedangkan material yang keluar dari gudang adalah standar aktual fisik dikalikan dengan standar harga 9.500 dikalikan 7,5. Nah, listnya adalah material quantity varian 1, 2, 30. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini WIP yang digunakan, material yang digunakan itu per job order gitu lagi ya, Pak? Ya, tergantung ininya. Tergantung tadi, apakah dia menggunakan job order atau menggunakan proses atau menggunakan joint cost. Ini kan menggunakan proses costing. Ya. Proses. Tadi kan sudah. Gitu. Oh iya, Pak, baik, Pak. Ya. Jadi kalau dilihat per departemen, kalau job dilihat per job, itu gampang. Sesuaikan dengan pengakumulasian biayanya, ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Saya mau nanya kenapa di work in process ini masih pakai harga beli standar? Kan sebelumnya udah dilakukan pembelian, jadi udah diketahui harga beli aktualnya. Nah, kenapa di WIP-nya tetap dikali harga beli standar, Pak? Ya, inilah standard costing ya, standard costing. Jadi supaya kita tahu harga barang sebelum dia selesai, WIP-nya harus standar dikalikan standar. Nah, ya. Jadi ini nanti akan digabung semua sehingga kita akan ke actual costing. Betul pertanyaannya, ya. Kenapa sudah di sini kan sudah disesuaikan, Pak? Kenapa di sini disesuaikan lagi? Nah, gini ya. Kenapa? Karena dia mulai masuk ke sistem akuntansi perusahaan harus menggunakan standar costing karena dia mulai masuk ke sistem akuntansi perusahaan. Ya,
Makanya WIP harus standar dikalikan standar. WIP harus standar dikalikan standar. Disitulah kas dari standar costing, ya. Barang belum jadi, kita sudah tahu harganya. Nah, makanya WIP-nya adalah standar dikalikan standar. Nah, gitu ya. Sedangkan material yang keluar dari gudang adalah standar fisik aktual dikalikan standar harga. Betul kan? Ya. Barang yang keluar dari gudang itu 900. Karena dari gudang sudah dicatat pakai 7,5, makanya keluarnya juga dikalikan 7,5 gitu. Ya. Gampangnya adalah ini baru dipakai standar harga, di sini pakai standar fisik. Nah, gitu ya. Ya. Ini kan yang dipakai hanya standar harga ya. 10.000 dikalikan harga beli aktual dikurangi harga beli standar. Nah, di sini harga beli standar dikalikan penggunaan aktual dikurangi penggunaan standar. Nah, di sini baru muncul standar harganya, di sini baru muncul standar fisiknya. Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Nah, ini yang ketiga. Ya, silakan. Apa maksud dari favorable dan unfavorable itu, Pak? Selain kalau dia bernilai positif itu favorable sama yang positif, yang negatif itu kan favorable, positif, unfavorable. Itu maksudnya apa sih, Pak? Ya, gini. Maksudnya gini, ya. Kita harus kembali ke slide yang tadi. Nah, ini, ya. Kenapa dia dikatakan favorable? Karena harga beli aktualnya lebih rendah dibandingkan standarnya. Kita senang. Makanya dia namanya favorable, lebih disukai. Ya, lebih disukai. Makanya dia di sini sign-nya pertamanya negatif. Ya, negatif artinya favorable. Kenapa dia unfavorable, Pak? Nah, ini penggunaan aktualnya lebih tinggi daripada penggunaan standarnya. Makanya dia dikatakan unfavorable. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah hanya bisa menentukan favorable sama unfavorable. Ya, belum mengetahui kalau favorable-nya apa tinggi banget atau rendah banget itu nggak tahu. Ya, dia tahunya cuma ini. Makanya butuh keterampilan dari kita untuk mengidentifikasi mana yang sebenarnya bisa dibetulkan atau diganti standarnya gitu loh, ya. Karena ini hitung-hitungan hanya mengindikasikan bahwa bila aktualnya lebih rendah daripada standarnya, maka dia ketemu favorable. Ya. Kenapa dia unfavorable? Bila aktualnya lebih tinggi daripada standarnya, makanya dia disebut unfavorable. Ya, tidak disukai. Ya. Tapi kan kemarin sudah kita bahas tuh ketika kita membahas under atau over applied. Apakah under applied itu bagus? Apakah over applied itu selalu bagus? Tidak. Ada batasan-batasan tertentu yang nanti akan oleh perusahaan, ya, gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Varian bahan itu cuma ada 3 atau 4 ya, Pak? Soalnya ya. Soalnya saya baca yang di PPT kok ada ya, PPT charter ada yang material inventory varian itu, Pak.
Nah, ini kita lihat nih, ya sebentar ya. Setelah ini kita akan lihat. Ya, nah ini akan kita lihat ya. Nah, oke ya, tahan dulu. Harap sabar, ini ujian ya. Tahan dulu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi. Nah, kalau nggak ada, yang ketiga ini jurnalnya gimana? Ya, lihat nih. Material price usage varian favorable 570. Kalau favorable tempatnya di mana? Di kredit ya, di kredit. Nah, jadi material price usage varian di kredit 570. Debitnya apa? Nah, ini yang lucu. Debitnya adalah material purchase price varian. Nah, ini ya. Ini artinya apa? Dia beli 10.000 dipakai cuma 9.000, ada sisa 500 gitu kan. Nah, ini kan kalau ini dikurangi ini ya, ketemulah material price usage varian 570, material purchase price variannya menjadi berapa? Saya tanya, material purchase price variannya menjadi berapa? Setelah jurnal ini menjadi berapa? Material purchase price variannya menjadi berapa? Minus 30 nggak, Pak? Minus 30. Nah, bukan minus dong. 600 dikurangi 570 plus ya, masih favorable 30, betul kan? Nah, 30 itu yang menjadikan material apa tadi? Inventory varian. Ya, gitu ya. Jadi selisih antara barang yang dibeli dengan barang yang digunakan. Nah, itu ya. Kenapa nggak masuk ke sini? Karena inventory itu nanti hubungannya dengan aset tetap, ya. Nanti repot lagi. Kalau menurut saya begitu, ya. Jadi ini 570 material price usage varian, yang 30 adalah material inventory varian. Nah, gitu. Selisih antara yang dibeli dengan yang digunakan, ya. Oke. Jadi jurnalnya gini. Material price usage varian adalah jurnalnya, lihat ya. Ya, lihat. Material price usage varian ketemukan favorable berarti tempatnya di kredit. Debitnya apa? Debitnya tinggal material price purchase varian 570. Kalau ini di kredit, kalau ini unfavorable, maka dia akan ada di debit. Kreditnya adalah material purchase price varian, ya. Itu. Kenapa? Karena kalau purchase price variannya favorable, maka usage variannya juga favorable. Nah, ini sama tandanya, ya. Selisih antara material price purchase varian dengan material price usage varian adalah material inventory varian. Nah, gitu, ya. Oke. Berarti Pak, kalau misalnya dia minus Pak, material price usage varian itu misalnya 630, berarti nanti jurnalnya gimana Pak, dan kaitannya inventory? Gimana? Kalau misalnya ya, jelas, di sini material kalau misalnya material price usage varian itu 630 Pak. Kan itu jadi lebih besar dari 600 itu Pak. Itu nanti kaitannya ke jurnal dan kaitannya ke akun inventory bagaimana Pak? Ya, kalau 630 berarti dia sudah menggunakan inventory tahun sebelumnya yang ada di inventory awal. Kalau dia baru, orang dia belinya cuma berapa? Tadi 10.000, kenapa material price usage variannya lebih dari 630 gitu kan?
yang 30 dari mana? Gitu, ya. Ini kan dia belinya materialnya adalah 10.000, sehingga muncul varian 600. Harusnya kalau dia gunakan material yang dia beli ini 10.000, nggak mungkin variannya akan lebih dari 600 gitu loh. Ya, nggak mungkin. Berarti dia penggunaan inventorinya lebih dari 10.000, 10.000. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini akan sejalan gitu loh, sejalan. Ya, karena nggak mungkin ini 600, ini 630, nggak mungkin. Masa materialnya digunakan lebih tinggi daripada yang dibeli, itu nggak mungkin kan? Nah, itu. Ya, Siapa? ya. Kecuali ada, ada inventory awal dulu sebelum dia membeli. Nah, itu kasusnya lain lagi. Ya, berarti ada dua material price usage varian, material purchase price varian. Nah, itu lebih rumit lagi. Ya, gitu. Jadi nggak mungkin kalau ininya 600, ininya 610 pun nggak mungkin. 630 nggak mungkin, karena yang dibeli materialnya cuma 10.000. Berarti di sini penggunaan materialnya lebih dari 10.000. Ya. Oke. Pak, izin Ya. bertanya Pak. Ya. Ini jurnal yang ini dibuatnya kapan ya Pak ya? Kapan? Iya, maksudnya ini kayak jurnal penutup gitu ya Pak? Atau bagaimana? Bukan jurnal penutup. Jurnal penutupnya nanti ada. Ya, ini ketika material digunakan, material dibeli, ya, gitu. Oh, berarti langsung sambungan yang tadi apa ya, langsung ya dibuat? Iya, betul. Ya. Oh, iya. Baik Pak. Ya, yuk. Langsung. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak, memastikan. Ya. Berarti tadi kalau misalnya ada material inventory variance, jurnalnya bisa material purchase price-nya sebesar 600, terus material inventory-nya 30, sama material price usage-nya 570. Bisa gitu juga Pak berarti? Gini, kan ini material price purchase variance kan berkurang, ya, dari 600 dikurangi 570, gitu kan? Berarti masih sisa 30. 30-nya itu kalau bisa saya sebut adalah material inventory varian. Nah, gitu ya. Karena dia disimpan sebagai inventory. Makanya material price purchase variannya akan hilang, akan nol kalau kita munculkan inventory. Nah, gitu loh. Berarti buat ini kan dia belinya 10.000, ya. Dia pakai 9.500, sudah kan ini kan berkurang 570. Berarti material price purchase variannya tinggal 30 kan, 30 di kredit karena favorable. Kemudian diambil lagi material inventory varian. Nah, 30. Jadi material purchase variannya sudah habis, diganti dengan material price usage varian dan material inventory varian. Gitu. Berarti dipisah gitu ya Pak ya? Ya. Jadi yang digunakan masuk ke price usage varian, yang disimpan masuk ke inventory varian. Ya, baik Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Sudah menjawab ya? Sudah menjawab atau belum? Sudah. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Masih kurang paham yang maksud materials quantity variance itu angkanya dapat dari mana ya Pak? Yang mana? Yang materials quantity variance. Dan itu quantity artinya varian. Iya Pak. Yang aktual dari mana?
Kan dia keluar dari gudang tuh, 9.500 kalikan 7,5. Standarnya adalah standar pemakaian 9336 dikalikan dengan standar harga 7,5, ya. Gitu. Jadi Terus? aktual adalah barang yang keluar dari gudang, aktualnya berapa, ya. 9.500 dikalikan harga standar. Nah, ya. Kemudian yang standar adalah penggunaan material standar dikalikan harga standar. Terus bedanya sama material price usage? Oke. Itu juga bukannya sama penggunaan? Price usage adalah harga. Perbedaan penggunaan dikalikan harga aktual. Salah. Penggunaan aktual dikalikan dengan selisih antara harga beli aktual dikurangi harga beli standar. Kan price usage. Oh iya. Ya, price usage. Oh iya. Ya, price usage varian. Usage adalah barang yang digunakan. Selisih harga barang yang digunakan. Ya. Jadi harga penggunaan aktual dikalikan dengan harga beli aktual dikurangi harga beli standar. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Mohon maaf, tadi saya keputus sebentar. Saya ingin tanyakan, apakah ada hubungan antara jurnal ini dengan favorable dengan unfavorable yang material price usage variance itu, Pak? Material price usage variance dengan apa? Dengan favorable dengan unfavorable itu. Dengan apa? Dengan jurnalnya. Material price usage. Ya kan kalau favorable ya, ini kan muncul di kredit. Nah, debitnya baru material price purchase varian 570 sama. Ya. Ini jadi jurnalnya mengeliminasi jurnal yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sebelumnya kan ini ya favorable dicatat di kredit ya. Kemudian karena kita gunakan ada variannya ya, ini akan sama. Biar dia favorable maka bawahnya juga favorable. Nah, ini akan kita eliminasi 570 kredit debitnya adalah material price usage varian. Material price purchase varian 570. Jadi setelah ini ya, material price purchase variannya tinggal 30. Nah, tinggal 30. Oh ya, Pak. Oh, artinya ini hanya untuk mengeliminasi yang sebelumnya ya, Pak? Ya, betul. Mengeliminasi yang ini karena dia kan dibeli kemudian digunakan kan. Nah, makanya harus dieliminasi. Sisanya yang 30 adalah material inventory varian yang ditanyakan teman Anda tadi ya di awal. Ya. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan ada lagi? Izin bertanya, Pak. Yo. Berarti yang dibikin jurnal tuh cuma yang material purchase price variance sama material price usage variance ya, Pak? Yang quantity nggak ya, Pak? Yang mana yang enggak? Yang inventory. Quantity variance-nya perlu di jurnal juga nggak? Tadi kan yang kita bahas ini kan di apa kan? Nah, ini apa? Material quantity varian 1230. Jurnal ketiga mengeliminasi jurnal pertama yang ini dieliminasi gitu loh. Kuantitinya harus karena ini jurnalnya kan hanya ini. Pembelian material, penggunaan material kan. Nah, yang ketiga adalah jurnal untuk mengeliminasi ini karena dia juga digunakan kemudian. Ya, itu. Ya.
Gimana? Masih bingung? Ini kan ada 3 jurnal nih. Jurnal pertama dan kedua. Jurnal ketiga hanya mengeliminasi jurnal yang dibuat ini. Ya, gitu. Ya. Gimana? Kalau material price usage variance itu yang aktual lebih besar daripada yang standarnya kan jadi unfavorable ke pasar. Yang keras ya, nggak dengar saya. Kalau misalnya material price usage variance itu nanti aktualnya lebih besar dari standar, Pak. Berarti kan unfavorable itu. Gimana? Material price apa namanya? Apa? Material price usage variance itu nanti aktualnya lebih besar daripada yang standarnya. Berarti nanti kalau nggak salah itu jadi unfavorable. Jadi kaitannya ke jurnal inventory bagaimana? Ya. Ini tidak terkait dengan jumlah ya, dengan jumlah pembelian, dengan harga. Ini terkait dengan harga. Jadi gini, kalau di sini favorable, maka yang ketiga juga favorable. Kalau di sini unfavorable, di sini juga unfavorable. Jadi katanya bila dia unfavorable di awal, maka material inventory variannya juga unfavorable karena harga belinya lebih mahal daripada harga standarnya. Itu, ya. Karena ini contohnya dua-duanya favorable, otomatis lah. Jadi gini, kalau material price purchase variannya favorable, maka price usage variannya juga favorable. Terkait dengan inventory-nya material inventory variannya juga favorable nantinya. Nah, gitu. Ini kan tinggal bagi-bagi. Ini yang dibeli, ini yang digunakan. Sisanya inventory. Kalau dia favorable, maka keduanya juga favorable. Yang ketiganya juga favorable. Nggak mungkin beda-beda. Ya, nggak mungkin beda-beda. Gitu. Nggak mungkin beda-beda. Jadi kalau material price purchase variannya favorable, pasti material price usage variannya juga favorable. Berkaitan dengan material inventory variannya juga akan favorable. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Ya. Harganya kan sama. Kuantitas yang dibeli dengan kuantitas yang digunakan, ya. Harganya kan tetap aktual standarnya sama. Yang beda hanya kalau yang di sini 10.000, yang di sini 9.500. Yang dibeli 10.000, yang digunakan hanya 9.500 gitu. Bukan harganya, memang sih bedanya harga, tapi hitungnya adalah kuantitasnya, ya, itu. Ya. Dua ini selisihnya sama. Ya. Bukan mengejas penggunaan nggak ada standar, ada aktual. Ini yang dibeli, ini yang digunakan. Jadi 10.000 dikalikan dengan dikurangi dengan 9.500 gitu, ya. Itu. Jadi adjustment-nya kayak gitu. Ya. Kalau mau dihitung, belinya 10.000, penggunaannya 9.500, ya. Selisihnya adalah 30, adjustment-nya adalah 570.
Itu kalau dibalik-balik ya, kayak gitu. Jadi ini bukan adjustment terhadap harga, tapi adjustment terhadap kuantitas. Yang pertama dengan yang ketiga ini, gitu. Ya. Nah, kita lihat ya, kalau ya, nah. Ini kan purchase per varian, ya. Ini adalah yang dibeli 10.000. Kelihatan enggak? Yang dibeli 10.000, kan harga beli harga jualnya sama, ya. 1,44 penggunaannya di sini dibeli 10.000, digunakan 9.500. Nah, itu, ya. Ya. Sekarang sudah. Muncul enggak? Ya. Jadi nomor 1 menghitung yang dibeli berapa. Yang ketiga menghitung berapa yang digunakan. Ya. Harganya sama, selisihnya sama 0,06. Nah, gitu ya. Jadi selisihnya sama 0,06. Nah, ya. Perbedaannya adalah yang pertama yang dibeli 10.000, yang ketiga adalah yang digunakan. Nah, sisanya 500 masuk sebagai material inventory varian. Nah, 30. Ya. Gitu. Jadi yang pertama ini akan habis. Price usage varian dan material inventory varian. Ya. Ya. Oke. Ya. Silakan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya. Jadi memang sih agak rancu antara beda harga atau beda kuantitasnya. Sini saya katakan bahwa 1 dan 3 adalah beda kuantitas. Satunya pakai yang dibeli, satunya pakai yang digunakan. Gitu ya. Ya. Harganya sudah tetap nih, harganya tidak berubah. Gitu, ya. Ya. Oke? Nanti dibaca lagi ya. Ya. Nah. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung atau ini lebih gampang karena dia tidak ada inventory, betul kan? Gak mungkin kita menyimpan
tenaga kerja dulu, baru kemudian kita pakai, nggak mungkin, ya. Ya. Hanya ada dua, yaitu labor rate varian dan labor efisiensi varian. Ya, labor rate varian adalah jam tenaga kerja langsung aktual dikalikan dengan upah aktual dikurangi upah standar. Ya. Bentar ya, bentar. Ya. Sedangkan yang kedua adalah labor efisiensi varian. Upah standar dikalikan jam tenaga kerja langsung aktual dikurangi jam tenaga kerja langsung standar. Ya, gitu. Oke. Karena di sini tidak ada inventory, maka lebih gampang. Ya. Kita akan hitung labor rate varian. Ya. Labor varian adalah jam tenaga kerja langsung aktual dikalikan dengan upah aktual dikurangi upah standar. Ya, upah aktual dikurangi dengan upah standar. Ya. Ya. Sedangkan ini kita kalikan, maka hasilnya akan unfavorable karena upahnya lebih besar. Ya. Labor efisiensi varian, upah standar dikalikan dengan penggunaan aktual dikurangi penggunaan standar. Ya, ketemu juga unfavorable karena dia hasilnya positif, ya. Ya. Oke. Yang pertama karena apa? Perbedaan rate, yang kedua karena perbedaan penggunaan, ya. Gitu. Jurnalnya kita akan buat nih, jurnalnya kemudian maaf ya. Jurnalnya ya. Ketemu. Nah, ini. Jurnalnya ketika kita menggunakan tenaga kerja langsung apa? Jurnalnya apa? WIP pada payroll, ya. WIP pada payroll. WIP payroll. Ketika kita mencatat pembayaran payroll, kita jurnalnya apa? Payroll pada cash atau payroll payable, ya. Ketika kita mengakui adanya payroll atau utang gaji, utang upah, makanya kita mencatatnya pada payroll payable atau cash, ya, atau cash, gitu kan? Nah, berarti uang yang kita bayarkan kepada pekerja, ya, pada pekerja adalah
adalah jumlah aktual dikalikan dengan aktual, betul kan? Kalau enggak, pekerjanya akan marah, gitu ya. Pekerjanya akan marah, ya. Jadi payroll pada payroll payable atau cash jumlahnya adalah aktual dikalikan aktual. Nah, gitu ya. Aktual dikalikan aktual. Ya, aktual dikalikan aktual. Ya. 1632 dikalikan 12,5. Nah, ketika kita bebankan WIP pada payroll, WIP pada payroll. Nah, seperti saya katakan tadi, WIP adalah standar dikalikan standar. Nah, payrollnya kita ambilkan dari jurnal yang kita buat sebelumnya, 20.400. Ya, selisihnya masukkan labor rate varian dan berefisiensi. Karena dua-duanya unfavorable, maka dua-duanya tempatnya di sisi debit. Nah, itu ya. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, halo? Kok diem? Halo, halo, halo? Ya. Pak izin Pak. Ya, silakan. Tolong dijelaskan lagi yang jurnal yang kedua. Ini, yang ini, ya, ingat. Ya. Pembebanan labor ke WIP adalah satu, jurnalnya kemarin kan WIP pada payroll, ya, WIP pada payroll, ya. Ingat, WIP adalah standar dikalikan standar, ya. Ini standar dikalikan standar. Tadi 1504 dikalikan dengan 12, ya. Sudah kita hitung tadi di awal. Ya, payrollnya tadi aktual dikalikan aktual, ya. Ketemu 20.400. Nah, kita masukkan nih selisihnya. Karena dia unfavorable, maka tempatnya di debit. Nah, gitu ya. Jadi, labor varian di debit 816, labor efisiensi varian di debit 1.536. Gitu ya. Jadi ini lebih simpel karena dia tidak ada inventory. Lain halnya dengan tadi, ya. Dengan terima kasih, Pak. Ya. Ya. Ya, ini lebih simpel karena dia tidak menyimpan tenaga kerja langsung dulu, ya, langsung digunakan. Oke, ya, ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi payroll pada payroll payable adalah aktual dikalikan aktual. Ya, aktual jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif aktualnya berapa. Sedangkan WIP adalah standar dikalikan standar. Nah, selisihnya masukkan nih 6
816 dan 1536. Nah, itu. Ya. Oke. Ya. Gini ya. Saya belum berani melangkah ke FOH karena kelihatannya masih banyak yang bingung ya. Nanti slide ini dibaca lagi plus kan saya sudah berikan semua tuh ya sampai ke FOH-nya. Jadi nanti dibaca dulu ya, dibaca dulu supaya paling enggak ini masuk dulu yang labor dan tenaga kerja masuk dulu karena prinsipnya sama dia. Yang prinsipnya agak beda adalah FOH karena dia ada yang fix, ada yang variabel. Nah, itu lebih susah lagi. Ya, gitu. Kalau susah-susah, tinggal hafalkan aja rumusnya. Kalau enggak, contekan. Ya, bikin contekan di rumusnya. Gitu ya. Supaya ininya pemahamannya lebih gampang. Ya, gitu. Oke? Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Ini sedikit terkait FOH ya, FOH. Nah. Nanti ketika kita belajar FOH, kalau kita FOH, nanti akan ada FOH dengan 2 varian. Ya, FOH dengan 3 varian dan FOH dengan 4 varian. Gitu ya. Nah, seperti ini ya. 4 varian. Ya. Oke, tanya dulu Bapak. Apa? Pak, kemarin FOH itu variannya ada 3. Ya. Kemarin kan FOH kita udah standar, Pak. Kenapa baru kali ini ada ininya? FOH-nya kan sudah standar itu. Kenapa baru standar costing FOH-nya kita isiin varians juga, Pak? Ya, kalau kemarin kita hanya mengenal under atau over applied. Iya, betul. Kan kemarin kita hanya belajar over atau under applied kan, gitu kan. Nah, sekarang dia punya varian juga ternyata. Nah, gitu. Eva ini aneh, makanya Eva itu saya katakan dari awal, ini aneh. Ya. Nah, dia ini ya, ada 2 varian. 3 varian tipe A. 3 varian. Nah, tinggal pilih mau yang mana, gitu ya. Semakin banyak variannya, semakin dalam analisisnya. Ya. Berarti 4 varian ini, ya, semakin baik analisisnya. Ya. Itu. Tapi memang FOH ini butuh apa? Jadi nanti dibaca yang ini DM dan DL dipahami dulu. Kalau paham saya baru berani beranjak ke FOH. Kalau enggak nanti kacau, ya. Nanti kacau pemahamannya, gitu ya. Ya, oke. Nanti kacau, bener kacau, ya. Anda nanti baca lagi yang DM dan DL, ya. Kemudian gimana ya? Coba baca FOH dulu, ya. Ini.
kalau DM dan DL sudah mantap, baru Anda boleh baca FOH. Itu aja, ya. Nah, slide-nya kan sudah ya, sudah saya kirim ya, Bu. Sudah atau belum saya kirim slide-nya? Slide-nya sudah saya kirim belum? Yang ini, yang apa, standar costing. Sudah belum? Sudah kan? Ya, sudah. Dibaca dulu yang apa, material dan labor, baru kalau paham, baru Anda boleh melanjutkan ke baca FOH. Ya. Aduh.